Adiputra Official mempersembahkan 6 alasan mengapa Anda tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Hal ini terjadi pada kita semua. Pada titik tertentu, kita mendapati diri kita terjebak dalam lingkaran terus-menerus memikirkan seseorang, atau bahkan teman. Pikiran-pikiran ini bisa memakan banyak waktu. Bagian dari ruang mental kita ini bisa mengasyikkan, tetapi juga membuat frustrasi. Mengasyikkan karena memikirkan tentang seseorang yang Anda sayangi dapat memunculkan perasaan gembira dan antisipasi yang membuat frustrasi. Karena hal ini juga dapat mengganggu dan terkadang bahkan menyakitkan. Terutama jika perasaan tersebut tidak berbalas atau hubungan telah berakhir. Memahami mengapa hal ini terjadi dapat membantu Anda mengelola perasaan dengan lebih baik. Mari kita lihat masing-masing alasan ini secara mendetail dan jelajahi mengapa orang-orang tertentu tetap ada dalam pikiran kita, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. 1. Hubungan emosional. Ikatan emosional sangat kuat, yang dibentuk melalui percakapan yang mendalam atau perasaan yang intens. Ketika kita terhubung dengan seseorang, pada tingkat emosional, kita memprioritaskan pikiran dan ingatan yang terkait dengannya. Hal ini terjadi karena otak kita terprogram untuk fokus pada orang-orang yang secara signifikan memengaruhi kita secara emosional. Dan ini bukan hanya tentang percintaan saja. Bisa jadi ikatan kekeluargaan. Ikatan emosional membuat kehadiran mereka dalam pikiran kita hampir tak terhindarkan. Pertimbangkan seorang teman yang telah berbagi tak terhitung jumlahnya dengan Anda. Petualangan, tawa, air mata, dan bahkan ngobrol hingga larut malam. Semua momen ini menciptakan permadani emosi bersama. Setiap kenangan menjadi sebuah benang yang mengikat Anda dengan orang itu. Inilah sebabnya, meskipun tidak ada interaksi teratur, pikiran Anda melayang kembali ke sana. Investasi emosional Anda dalam hubungan ini membuat mereka tetap berakar kuat dalam ingatan Anda. 2. Perasaan yang belum terselesaikan. Perasaan yang belum terselesaikan dapat membuat seseorang tetap ada dalam pikiran Anda untuk sementara waktu. Perasaan ini mungkin berasal dari kurangnya keterbukaan dalam suatu hubungan. Kata-kata yang tidak terucapkan atau keraguan yang berkepanjangan. Ketika kita memiliki urusan yang belum selesai dengan seseorang, pikiran kita meninjau kembali situasi tersebut, mencoba mencari solusi atau penjelasan. Hal ini dapat menciptakan siklus, di mana kita terus-menerus memikirkan tentang hal tersebut. Membayangkan sebuah hubungan yang romantis, namun tiba-tiba berakhir tanpa mengungkapkan banyak hal. Anda mungkin mendapati diri Anda mengulangi percakapan terakhir. Menganalisa setiap kata dalam isyarat. Tinjauan mental ini adalah upaya otak Anda untuk memahami apa yang salah dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bahkan interaksi atau ingatan kecil pun bisa memicu aliran pikiran saat pikiran Anda mencari penutupan sampai perasaan ini ditangani atau diselesaikan. Perasaan tersebut terus muncul kembali di garis depan pikiran Anda. 3. Kemistri dan ketertarikan. Kemistri dan ketertarikan juga dapat menjelaskan mengapa Anda tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Ketika kita tertarik pada seseorang, otak kita melepaskan campuran bahan kimia yang menciptakan perasaan senang. Respon kimia ini bisa membuat sangat ketagihan dan menyebabkan seringnya memikirkan orang tersebut. Pikirkan tentang kegembiraan yang Anda rasakan saat berada di dekat seseorang yang Anda sukai. Misalnya Anda tertarik pada seseorang, kesadaran yang meningkat akan menghadirkan mereka. Ini semua adalah tanda-tanda kemistri yang bekerja. Reaksi kemistri di otak Anda memperkuat ketertarikan Anda, sehingga membuat Anda ingin mengalami perasaan itu berulang kali. Bahkan ketika Anda tidak bersama orang tersebut. Otak Anda mengingat kembali sensasi menyenangkan yang mendorong Anda untuk tetap memikirkannya. Kerinduan ini bisa sangat kuat pada tahap awal ketertarikan, di mana segala sesuatu tentang orang itu tampak lebih menawan. 4. Keterikatan psikologis. Keterikatan psikologis adalah alasan yang mengakar untuk memikirkan seseorang secara terus-menerus. Keterikatan ini seringkali terbentuk melalui interaksi yang berulang-ulang dan pengalaman bersama yang menciptakan rasa keakraban dan ketergantungan. Otak kita menjadi terbiasa dengan kehadiran mereka dan kita mulai mengasosiasikan mereka dengan rutinitas dan kenyamanan kita. Keterikatan ini dapat membuat orang tersebut tetap berada dalam pikiran kita.
Karena kita mungkin merasakan perasaan kehilangan atau ketidaklengkapan tanpa mereka, terutama jika mereka memberikan dukungan emosional atau persahabatan. Pertimbangkan rekan kerja yang bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun, Anda berbagi tugas sehari-hari, gosip kantor, dan bahkan mungkin makan siang bersama. Ketika hal-hal tersebut tidak lagi menjadi bagian dari rutinitas harian Anda mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan otak Anda. Merindukan keakraban dan kenyamanan yang mereka berikan. Dan dengan demikian Anda sering memikirkan tentang mereka. Mengatasi keterikatan ini harus dengan menciptakan rutinitas baru dan menemukan sumber dukungan dan persahabatan baru. 5. Idealisasi dan fantasi. Idealisasi dan fantasi pasti dapat membuat seseorang tetap ada di pikiran Anda. Ketika kita mengutamakan seseorang, kita fokus pada sifat-sifat positifnya dan mengabaikan kekurangannya. Versi ideal dari orang tersebut bisa lebih menarik daripada kenyataan. Sehingga lebih sulit melepaskan hayalan tentang apa yang bisa saja terjadi atau apa yang mungkin terjadi. Juga bisa membuat seseorang tetap bertahan di garis depan pemikiran kita. Imajinasi kita dapat menciptakan skenario di mana segala sesuatu yang sempurna memperkuat keinginan kita untuk berpikir tentang orang tersebut. Hal ini menghasilkan idealisasi dan kerinduan, sehingga sulit untuk move on. Katakanlah Anda menyukai seseorang dan mulai membayangkan hubungan yang sempurna dengan mereka. Dalam pikiran Anda mereka sempurna dan interaksi Anda selalu ideal. Versi fantasi dari orang tersebut menjadi sumber kenyamanan dan kegembiraan. Bahkan jika kenyataannya mungkin berbeda. Otak Anda berdenting pada gambaran romantis ini, dan Anda gagal melihat individu tersebut secara objektif. Fantasi-fantasi ini mengharuskan kita mengakui ketidaksempurnaan seseorang dan menerima kenyataan bahwa kenyataannya mungkin tidak sesuai dengan imajinasi Anda. 6. Pemicu dan pengingat eksternal. Lingkungan kita penuh dengan isyarat yang dapat membangkitkan kenangan dan emosi yang terkait dengan seseorang. Pemicu ini seringkali tidak dapat diprediksi dan dapat membuat Anda lengah dan muncul kembali di pikiran dan perasaan yang Anda yakini terkendali. Misalkan berjalan melewati kafe, tempat Anda biasa bertemu teman secara rutin. Melihat tempat tersebut, aroma kopi atau bahkan lagu tertentu yang diputar di latar belakang dapat memicu banjir kenangan. Isyarat eksternal ini sangat kuat karena melibatkan banyak indera, sehingga kenangan terasa jelas. Segera mengenali pemicu ini dapat membantu Anda bersiap menghadapinya dan menemukan strategi untuk mengelola reaksi Anda. Hal ini mungkin melibatkan penciptaan asosiasi baru dengan pemicu tersebut atau menemukan cara untuk mengalihkan perhatian Anda ketika hal itu terjadi. Pada manusia, pikiran sangatlah kompleks. Dan pemikiran kita tentang orang lain dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Mulai dari hubungan emosional, hingga perasaan yang belum terselesaikan, dan pemicu eksternal. Berbagai elemen berkontribusi pada alasan mengapa orang-orang tertentu tampaknya lebih terus-menerus menyibukkan pikiran kita daripada orang lain. Untuk mengatasi pikiran dan perasaan Anda dengan cara yang sehat. Ingatlah bahwa wajar jika memikirkan orang-orang yang telah memengaruhi hidup Anda dengan waktu dan kesadaran diri. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, sehingga Anda akan mendapat pemberitahuan di postingan kami berikutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.